Halo Minusian, sekarang gua bareng Bang Panji. Halo, apa kabar? Oke. Mau saya matiin tadi Ah, jangan dong. Gagal. Bang ngomong. Contekannya banyak banget, guys. Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, ini kita masuk dalam program Pinkar atau Pincar, Pin Karakter Bang. Nah, jadi kita mau mengenal sosok kritis Bang Panji Pragiwaksono. Luar biasa nih. Saya agak grogi nih, takut dikritik juga. Oke, kita lanjut Bang. Langsung ke pertanyaan aja kali ya, karena taksi nunggu ya. Oke Bang. Nah, ini Bang Panji ini terakhir mengomentari terkait Bang Marcel Widianto nyalonin di Tangerang Selatan. Nah, gimana tuh tanggapannya Bang? Marcel ngapain sih lu? Kayak ngerti aja lu Kenapa Bang? Yang orang dia kagak ngerti dia. Tapi kan dia lumayan, kan kalau misalkan di Tangsel itu kan Gerindra lumayan besar Bang powernya. Dan dia kan masuk ke partai yang cukup bagus. Gua nggak yakin Gerindra besar powernya. Kalau Gerindra besar powernya dia nggak akan pakai Marcel. Dia pakai orang yang bener, tapi karena nggak punya power, dia cari orang yang populer. Itu kan barternya kan. Anda nggak punya power, Anda cari yang populer. Tapi cari yang populer jangan Marcel. Ngapain Anda nyari calon wakil wali kota yang dulunya kerjanya antar jemput lo? Nah, mungkin ini masih ada relevan sama kata-kata Abang yang soal Mongol Stres yang di PS itu ya. Popularitas berarti ya. Iya. Berarti mungkin menurut Abang Partai Gerindra ini mengandalkan popularitas Marcel atau enggak juga? Ya pasti, emang apalagi dari Marcel yang bisa diadakan? Duit nggak ada. Ya pasti popularitas, cuman kan kalau kata Pak Habibur Rahman kan katanya wawasannya luas. Oke. Ya mungkin soal narkoba, dulu kan dia kan kurir. Ya, cuman gue nggak tahu soal apa, wawasan lu soal apa gue nggak ngerti. Makanya gue mempertanyakan aja, sayang aja Gerindra ngapain lu jadi partai bagus-bagus udah berkuasa, tiba-tiba masih butuh popularitas Marcel gitu. Ngapain? Kalau mau Mamat Al-Katiri, penjual senjata. Ya. Mamat Gun Shop. Oke, Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nih kan akhir-akhir ini banyak ya, Bang ya. Komika masuk ke politisi. Ini terus kalau misalkan Abang lihat tuh fenomena ini apa sih yang terjadi gitu? Karena mungkin pengen apa ya? Ngerubah Indonesia gitu secara utuh atau gimana menurut Abang tuh? Ada beberapa jenis. Ada yang memang percaya dia punya peran lebih gitu. Dia senang ngelawak tapi dia juga punya kepedulian. Mungkin ada banyak. Gua nggak kaget kalau ada komika-komika yang jadi kepala daerah, beneran gua nggak kaget. Misalnya misalkan Ari Kriting di Sulawesi atau di Wakatobi, Mamat di Papua, nggak kaget gua. Yang gua kaget Marcel di Tangerang Selatan, itu gua kaget. Tapi mungkin ada yang peduli, satu. Yang kedua, mungkin emang karena dia tahu dia punya kemampuan untuk menarik massa dan itu dia manfaatkan. Mungkin transaksional sifatnya, mungkin dapat sesuatu dari situ. Yang ketiga, ada kemungkinan aja kan, mungkin bego kan ada kan. Jadi cuman nggak bisa pukul rata juga. Mesti kita lihat siapa yang maju, apa kontes politik yang dia ikuti gitu. Nah, oke. Siap. Nah, Bang nih. Kan nih, jadi itu ketika stand up comedian maju ya di politik gitu. Nah, terus apa sih Bang yang teman-teman yang harus dipelajari gitu dan harus diketahui sebelum teman-teman komika sebelum maju ke pilkada gitu. Misalnya kayak Bang Marcel kan tadi Bang sebut bahwa nggak punya apa-apa gitu segala macam. Nah, apa yang harus dipelajari seorang Marcel untuk maju? Misalnya contoh Marcel atau komika yang lain. Marcel harus belajar untuk bilang tidak. Ketika ditawarin, Marcel, kalau Anda ditanya saya harus belajar apa? Belajar ngomong tidak, mundur Sel. Gue nggak tahu lu utang apa sama siapa, gue nggak ngerti. Mendingan lu mundur deh. Banyak yang bisa bantuin lu Sel. Oke. Nah, seberapa besar sih Bang peran seorang Jokowi dalam pilkada saat ini? Presiden Jokowi. Peran Jokowi dalam pilkada masih berkaitan sama yang kemarin Asian Value dan Human Rights. Ya sebenarnya tergantung. Kalau ngakunya Pak Jokowi melarang Kaesang, ngakunya. Cuman kan kita nggak tahu. Kalau ternyata Kaesang beneran maju, berarti peran Pak Jokowi besar dalam membangun dinastinya. Cuman nggak cuman Kaesang doang, kan Gibran udah jadi presiden, Bobi kemudian juga jadi. Bobi kayaknya mau maju ke Sumut kan, Sumatera Utara. Jadi ya gue nggak tahu sih. Perannya sih cukup besar. Setidaknya seminimalnya peran Pak Jokowi dalam konteks reputasi beliau yang dimanfaatkan. Seminimalnya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang. Menurut Abang nih, apa sih yang salah dalam sistem politik Indonesia gitu?
Rakyatnya salah. Kenapa? Goblok. Nah pasti kan ada alasan ya bang, kenapa tuh? Kurang literasi atau apa? Ya karena ngakunya kritis, ngakunya ngeritik pemerintah dan segala macamnya, terus benci sama anggota DPR. Tapi kan anggota DPR duduk situ karena ada yang milih. Yang milih rakyat. Betul. Sekarang jujur aja, waktu kemarin Pilpres, lu nyoblos presiden pilihan lu, abis itu lu buka lembar DPR, lu nggak tahu mau nyoblos siapa. Lembar DPRD nggak tahu mau nyoblos siapa. Ya. Lembar DPD kalau bukan karena komeng, lu nggak tahu lu mau nyoblos siapa. Ya. Terus udah gitu, lu nyoblos sembarangan, lu nggak tahu siapa yang lu coblos, tapi orang ini akan duduk di DPR. Pas dia korup, lu bingung, kan lu yang nyoblos. Rakyatnya berarti ya. Ya karena lu mau berharap apa kalau politisi emang kayak gitu mainannya. Yang punya peluang untuk mengubah kan rakyat. Ya kalau rakyatnya goblok, hasilnya goblok. Beneran. Marah kan? Lu marah lu. Karena lu goblok. Oke. Nah, Bang. Nah, ini terkait acara Abang, Mensreya. Betul. Nah, kan kalau nggak salah yang saya ketahui itu Mensreya itu tindakan yang ada yang dilatar belakangi sama kejahatan. Betul Bang ya? Bukan, niat jahat di balik kejahatan. Oh, niat jahat di balik kejahatan. Nah, kalau boleh tahu tuh seperti apa sih kesiapan Abang tuh menjelang Mensreya ini? Sangat siap, penjualan tiket bakal dibuka 10 Agustus 2024 di mensreya.id. Itu untuk 10 kota plus Jakarta, jadi total 11. Kami secara platform siap, secara tim juga siap, materi stand up dikumpulin terus karena show-nya masih April sampai Agustus 2025. Oke. Jadi sangat siap. Bang, itu masih ada kaitan Abang kayak kan kalau nggak salah tuh di Twitter Abang, kalau nggak di X Abang ya, itu Abang menyebut hashtag Mensreya itu. Berarti Abang bakal menyebutkan tentang teman-teman politisi kah atau bagaimanakah gitu? Ya gue sebenarnya itu tuh kalau sejujur-jujurnya itu adalah edukasi politik dengan menggunakan kejadian-kejadian sebagai contoh kasus. Oke. Jadi misalkan gue pengen mengedukasi pembiayaan politik, gue gunakan kasus korupsi sebagai jalan masuk untuk bilang bahwa itu tuh gara-gara pembiayaan politik tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi emang bakal pakai kasus-kasus, memang bakal nyebut nama, tapi bukan untuk menyerang mereka, hanya jadi contoh kasus menuju topik yang pengen gue bahas, gitu kurang lebih. Oke, satu aja. Nah, apa sih yang menjadi pembeda jika Panji nih berubah prinsipnya menjadi politisi? Nah ini pertanyaan nih. Apa yang akan terjadi kalau? Nah itu jadi merubah Abang. Jadi Abang misalkan jadi politisi. Nah apa sih yang merubah Abang gitu, cara pandangnya dan lain-lainnya gitu? Atau mungkin ikut arus atau bagaimana? Cara pandangnya sih nggak akan berubah ya. Yang gua akan ubah sih keputusan gua jadi politisinya. Gue orang nanya, Abang apa yang Abang akan lakukan kalau Abang menjadi presiden? Gue bilang mengundurkan diri habis itu. Kenapa? Ngapain gue jadi presiden? Orang goblok. Yang milih gue goblok. Oke, itu dia Pinusian Pincar kali ini bersama Bang Panji Pragiwaksono Bang. Thank you. Terima kasih banyak Bang ya. Ya sama-sama.